Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita simak sebuah lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Selamat menyimak ya anak-anak kelas 24. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tajamung jamu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili, sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili. Nah, teman-teman, Nah, anak-anak kelas 24 baru saja kalian menyimak sebuah lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Judul lagunya itu adalah Burung Kutilang. Kita akan membahas lagi materi yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu. Nada itu ada dua jenis, ada nada panjang dan ada nada pendek. Nada panjang itu ditandai dengan sebuah garis panjang, sedangkan nada yang pendek itu ditandai dengan titik. Nah, ketika kita menyanyi, apa sih yang dimaksud dengan menyanyi? Menyanyi itu adalah mengeluarkan suara atau nada yang beraturan. Ketika kita menyanyi agar suaranya merdu, itu perlu memperhatikan yang namanya pola irama. Pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi. Nah, panjang pendeknya bunyi itu dapat dihitung berdasarkan ketukan atau yang sering kita kenal dengan birama. Ada birama 2/4, birama 3/4, dan birama 4/4. Materi ini sudah pernah kalian pelajari ya tentunya anak-anak. Nah, burung kutilang adalah salah satu contoh hewan yang dapat dipelihara. Hewan yang dapat dipelihara itu banyak loh. Selain burung, ada juga kelinci, kucing, bebek, ikan, dan hewan lainnya. Nah, sekarang kalau yang sudah punya LKS atau yang membeli LKS, kalian boleh buka halaman 18. Kita baca bersama-sama ya. Hari ini Gembul tidak mau makan. Gembul tampak lesu. Aku sangat khawatir. Aku lalu mengajak Kak Taumi ke dokter hewan. Sesampainya di sana, Gembul diperiksa. Ternyata ada bagian di mulutnya yang terluka. Ini yang menyebabkan Gembul tidak nafsu makan. Dokter segera memberi obat. Aku dengan rutin memberi Gembul obat. Seminggu kemudian lukanya sembuh. Aku senang Gembul sehat kembali. Nah, karena hewan juga adalah makhluk hidup, jadi hewan juga sama seperti manusia. Ada kalanya sehat, ada kalanya hewan juga sakit. Ketika hewan sakit, hewan juga harus segera diobati. Tujuannya agar hewannya segera sehat atau pulih kembali. Kenapa harus segera diobati? Karena kalau hewan sakit sama seperti manusia, hewan juga tidak akan nafsu makan atau nafsu makannya akan berkurang. Nah, selain daripada itu, kalau kita mempunyai hewan peliharaan, hewan juga harus sering diperiksa dan diberi vitamin. Diberi vitamin tujuannya agar hewan itu tidak mudah sakit. Jadi, memelihara hewan itu sama seperti memelihara manusia atau merawat manusia. Harus disayang dan dijaga kesehatannya. Untuk mengetahui kesehatan hewan, selain hewan itu diberi vitamin dan ketika sakit diberi obat, hewan juga harus sering ditimbang. Tujuannya agar mengetahui perkembangan dari hewan tersebut. Kucing ini namanya Gembul. Gembul berat badannya itu adalah 8.000 gram. Berapa kilogram berat Gembul? Nah, kalau ada soal seperti ini, diketahui gram yang ditanyakan kilogram itu sama seperti soalnya dirubah ke seperti ini. Beratnya itu tadi 8.000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Berarti kita tulis di bawah 8.000 ada 8.000. Nah, dari gram ke kilogram itu naiknya 3 tangga. Nah, kalau naik artinya dibagi. Kalau naiknya 3 tangga berarti dibagi 1.000. Nah, kalau misalnya
Pembagian itu artinya menghapus 0 secara adil. Ini dihapus, 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 dan jadi sisanya 8 dibagi 1. 8 dibagi 1 adalah 8. Berartinya 8.000 gram itu sama dengan 8 kilogram. Jadi berat kucing ini berat kucing ini adalah 8 kilogram. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas 1, latihan pembelajaran 4, halaman 21, bagian A dan bagian B. Bagi yang membeli LKS, tapi LKS-nya belum sampai, boleh ditulis jawabannya saja terlebih dahulu. Nah, kalau yang nggak beli LKS, ditulis dengan soalnya ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.